Saya Nisa Nurhanisa dengan NPM 2121039, Prodi Pendidikan Geografi kelas B. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai analisis cross-step atau tabulasi silang untuk melihat hubungan antara pendidikan, intensitas, olahraga, dan kondisi kesehatan. Video ini juga saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika pendidikan. Yang pertama yaitu kita masuk kepada menu variable view. Nah, di sini kita isi dengan nama gitu atau inisial dari label yang akan kita dari label data yang akan dianalisis. Untuk yang akan kita analisis itu ada data pendidikan, intensitas, dan kondisi. Nah, yang pertama itu untuk pendidikan, saya akan singkat menjadi PD. Nah, lalu klik. Nah, akan muncul seperti ini, ada tipe numerik, bit 8, desimal 2, lalu labelnya kita isi pendidikan. Nah, untuk desimalnya kita ganti menjadi 0. Untuk valuenya kita isi menjadi PT, SD, SMA, dan SMP. Nah, setelah kita klik tanda panah tanda titik tiganya itu akan muncul format seperti ini. Maka bisa kita isi di bagian valuenya adalah nomor 1 dan labelnya adalah PT. Lalu add, lalu ulangi. Untuk nomor 2-nya kita isi dengan SD. Lalu add, untuk nomor 3-nya kita isi dengan SMP. SMP. Lalu add, untuk selanjutnya nomor 4 kita isi dengan SMA. Lalu add, klik OK. Nah, untuk kolomnya kita ganti menjadi 10. Untuk data pertama sudah isi dengan format seperti ini, dan data kedua yaitu mengenai intensitas olahraga, dan di sini saya singkatnya menjadi INT. Klik, nah muncul seperti ini, desimal seperti biasa ganti menjadi 0. Lalu di labelnya isi dengan intensitas. Lalu valuenya kita isi juga lagi seperti tadi ya, kita klik kalau akan muncul seperti ini. Valuenya kita isi 1 dan labelnya kita isi sering. Lalu add. Nah, untuk value yang kedua yaitu kita isi kadang. Add. Dan untuk yang ketiga kita isi jarang. Lalu add. Oke. Nah, untuk kolomnya seperti biasa kita ubah menjadi 10. Nah, untuk data yang kedua sudah terisi, maka kita akan masuk ke data yang ketiga. Nah, data yang ketiga itu mengenai kondisi. Untuk kondisi sendiri akan saya buat menjadi KND. Klik, akan muncul numerik seperti biasa, widthnya 8, desimalnya 0. Nah, untuk desimalnya kita ganti juga menjadi mohon maaf ada kesalahan. Kita clear ya. Nah, untuk desimalnya kita ganti menjadi 0, di labelnya intensitas. Lalu nonnya kita isi menjadi di sini ada keterangan sakit dan sehat. Maka satunya kita isi labelnya kita sehat. Lalu value kedua kita isi sakit. Add. Oke. Nah, kolomnya kita ganti juga menjadi 10. Nah, setelah mengisi format seperti ini, selesaikan ketiga datanya, maka kita akan masuk
ke menu selanjutnya, yaitu untuk mengisi data view dari data ini. Nah, untuk yang pertama itu ada pendidikan. Nah, untuk data pendidikan kita isi. Nah, akan muncul pilihan seperti ini ya. Lalu kita klik data pertama itu PT. Lalu untuk yang kedua SD, PT. Keempat SD. Kelima SMA, SMP. 7 SD. 8 9 SMA. 10 SMP. 11 SMP. 12 SMA. 13 SMP. 19 14 SD. 15 SMA. 16 SMP. 17 SMA. 18 SMP. 19 SMP. 20 SMA. 21 SMA. 22 SMP. 8 SMP. 9 SD. 30 PT. 31 SD. 32 SMP. 33 SMP. 34 SD. 35 PT. 36 SMA. 37 SMP. 38 SMP. 39 SMA. 40. Nah, untuk data pendidikannya
kita sudah isi ya dengan jumlah datanya itu ada 40 data. Lalu kita masuk ke data selanjutnya, yaitu pada data intensitas. Pada data intensitas ini yang pertama itu ada sering. Nah, untuk sering ini untuk selanjutnya bisa kita copy saja karena ke bawahnya juga sering kita upload. Untuk sering ini sampai nomor 5 lalu kita paste. Untuk nomor 6 itu kadang lakukan seperti yang dilakukan di atas, kita copy. Lalu untuk kadangnya itu sampai nomor, lalu ke nomor 12 itu jarang. Lalu untuk jarang sampai 16. Bisa copy ini saja. Lalu paste, terus jarang bisa copy. 21 kadang bisa di copy. Kadang. Untuk 24 jarang sampai 27. Sering sampai 32. Lalu ya sampai 8. Adalah kadang. Intensitasnya sudah diisi. Selanjutnya kita isi garis sehat. Lalu kita copy saja nomor 28. Kita blok, lalu paste. Nomor 9 sakit. Lalu sampai nomor 11 paste. Lalu sehat kembali saja. Nomor 17 sakit. Sampai 30. Untuk 31 sampai 35. Lalu sakit. Dan yang terakhir nah, untuk data yang dianalisis sudah terisi semuanya ya, baik di pendidikan, intensitas, atau kondisi. Nah, langkah selanjutnya kita ke menu analisis. Nah, di sini setelah masuk menu analisis, kita cari menu deskriptif statistik, lalu ke cross tab, lalu klik, nah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk yang ditanyakan ini adalah hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Maka kita pindahkan yang pendidikan ke row, lalu yang yang intensitas ke kolom. Lalu kita lihat di statistiknya, kita klik G-square lalu continue.
mohon maaf ada kesalahan ternyata di labelnya. Yang ketiga kita isi kondisi. Nah, lalu kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Nah, yaitu ada 3 tabel ya di sini. Ada tabel cross processing, ada tabel pendidikan, next intensitas, cross tabulation, terus ada chi-square test. Nah, untuk selanjutnya kita ulangi ya yang seperti tadi, karena di sini untuk analisisnya itu juga ada 2 gitu. Yang kedua itu ada analisis hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Maka kita klik lagi menu analisis, lalu descriptive, lalu cross tab, lalu klik, maka muncul seperti ini. Untuk pendidikannya kita pindahkan dulu ya sebelah sana, dan untuk intensitasnya juga kita pindahkan. Nah, untuk intensitasnya kita pindah menjadi di row dan kondisi di kolom. Lalu statistiknya kita lihat kembali sudah dicentang chi-square-nya, lalu oke. Kita lihat hasil outputnya. Nah, untuk outputnya sama ya, ada case processing summary, terus ada intensitas kondisi, hubungan intensitas kondisi tabulation, terus ada tabel chi-square. Nah, untuk selanjutnya itu yaitu kita pindahkan atau kita save output yang dihasilkan dari data analisis. Kita coba save saja terlebih dahulu. Menu file lalu export. Kita isi cross tab. Atau tabulasi silang. Tipenya kita pilih dokumen, lalu oke. Nah, untuk analisis selanjutnya bisa kita analisis di data yang sudah dipindahkan di Word gitu. Nah, ini adalah output dari data analisis yang telah di-save atau di-copy gitu. Nah, di sini ada tabel case processing summary dengan jumlah 40 dan isi sebagai berikut, dan juga ada tabel hubungan pendidikan dan intensitas atau pendidikan intensitas cross tabulation dengan rincian seperti ini, dan juga ada tabel chi-square test dengan format seperti ini. Nah, untuk analisis hipotesis selanjutnya yaitu untuk perumusan masalah, kita dapat melihat sig dari data hasil output analisis ini, di mana untuk menyimpulkan perumusannya itu signya dapat dilihat pada tabel
chi-square test gitu. Nah, untuk perumusan masalahnya itu, apakah terdapat hubungan antara pendidikan dan intensitas olahraga dengan hipotesis HO tidak terdapat hubungan antara pendidikan dengan intensitas dan HA terdapat hubungan antara pendidikan dengan intensitas. Nah, pada pengambilan keputusannya kita merumuskan jika sig 0, lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika sig kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, untuk kesimpulannya, pada analisis hubungan antara pendidikan dan intensitas didapati bahwa sig pada data ini adalah 0,017. Nah, maka lebih besar dari sig 0,05 dan HA diterima serta HO ditolak. Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan antara pendidikan dengan intensitas olahraga. Nah, untuk analisis yang kedua mengenai hubungan intensitas dan kondisi ini sama ya. Untuk tabelnya didapati 3 tabel gitu, ada crash pulsing summary, terus intensitas kondisi cross tabulation, terus ada tabel chi-square. Nah, untuk perumusan atau hipotesisnya juga sama, dapat dilihat dan diambil dari sig yang ada pada tabel chi-square gitu, yaitu 0,233. Nah, untuk perumusan masalahnya itu, apakah terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi gitu. Dengan hipotesis HO tidak dapat hubungan antara pendidikan dengan intensitas, dan HA terdapat hubungan antara pendidikan dengan intensitas. Dengan pengambilan keputusan itu sama juga, jika sig lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika sig kurang dari 0,05 maka HA ditolak. Nah, jadi disimpulkan pada analisis hubungan antara intensitas dengan kondisi didapati sig adalah 0,233 lebih besar dari sig 0,05 dan HO diterima serta HA ditolak. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari penganalisisan data dan juga perkataan saya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.